Ya, kembali lagi bersama saya dan juga Kak Arli dan juga ada Areja yang sudah berbuka puasa ini. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa ya pemirsa ya. Betul, ini kayaknya udah cerah, Cerah, udah enak. alhamdulillah. Ngomongnya juga udah, halo pemirsa gitu, udah tegas ya Arli ya. Emang dari tadi enggak? Enggak sih, tegas juga. Kurang. Baik, nah nih Areja di segmen akhir ini mungkin kita tadi udah ngebahas baik dari sisi guru, baik dari sisi murid, bahkan sampai ke sisi orang tua. Nah kesimpulan dari semua ini seperti apa sih ya? Jadi kesimpulannya Allah merintahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang pasti orang beriman dan beramal soleh itu pasti akan masuk surga ke surganya yang paling tinggi, surga Firdaus. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Innallazina amanu wa amilus solehati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus menjadi tempat tinggal terakhirnya. Nah, siapa yang sih tidak yang ingin masuk ke dalam surga Firdaus? Itu kan isinya Rasulullah Muhammad SAW. Tugas kita iman dan beramal soleh. Baik jadi orang tua, jadi guru, jadi anak, jadi siapapun. Selama kita berupaya iman dan amal soleh itu ya akhlak yang baik, perbuatan-perbuatan baik, yang jauh dari sifat-sifat buruk, yang insya Allah itu akan membawa kita kepada kebaikan juga. Jadi intinya iman itu apa? Iman itu orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Al-imanu nisfan bisyukri wa nisfun bisobri. Iman itu terbagi, sebagian dengan syukur dan sebagian dengan sabar. Jadilah orang tua, guru, anak yang sabar dan syukur dalam menjalani hidup. Orang yang syukur pasti hidupnya akan berkah. Orang yang sabar hidupnya akan selamat. Dan belajar ikhlas dalam menjalani hidup. Karena orang ikhlas itu insya Allah itu pun akan menjadi bagian daripada penghuni surga. Dan karena mereka memurnikan ketaatannya kepada Allah. Dan senantiasa terus bersegerakan diri kita untuk bertobat kepada Allah. Karena pasti dalam menjalankan kita kehidupan, pasti kita ada salah. Ada salah mendidik anak, atau salah kita memperlakukan orang tua, atau kita salah memperlakukan guru kita, atau guru pun salah memperlakukan anak didiknya. Di antara banyak salah itu, bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhan, ampunan Allah, maka Allah akan turunkan rahmat, kasih sayang dan keridhaannya kepadanya, dan dia bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Amin. Jadi baik guru, anak ataupun orang tua semuanya harus bertakwa. Itu poinnya ya, beriman gitu ya. Betul. Areja ya. Nah ini kalau kita ngebahas lagi sedikit mengenai peran. Jadi kita berbicara misalkan anak-anak ini sudah menikah gitu, Areja. Pastikan nantinya punya anak. Betul. Nah batasan orang tua tuh ada nggak sih Areja? Ataupun kita tuh baiknya seperti apa sih? Biasa seorang istri haknya ada di suaminya. Seorang suami haknya ada di ibunya. Orang tuanya. Sebenarnya tidak ada putus segala macam sebetulnya ya. Seorang suami yang soleh memperlakukan istrinya, kalau istrinya dia masih punya orang tua, pasti dia pun akan berupaya berbuat baik bakti kepada mertuanya. Ya, tidak akan menghalang-halanginya, walaupun itu suami berhak atas istri itu. Sama juga pada saat seorang istri melihat suaminya yang begitu sayang kepada ibunya atau kepada orang tuanya, itu bagian daripada kebaikan-kebaikan yang harus disupport oleh seorang istri. Jangan ada iri di dalam rumah tangga, dalam anak memperlakukan. Jadi harus tidak ada pilih kasih lah bahasanya ya. Sama rata. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, kasih sayangilah yang ada di bumi. Maka yang di langit maka akan menurunkan banyak kasih sayangnya kepada kita. Jadi berbuat baiklah lah pokoknya. Jangan mengikuti kamu tuh saya nih istri egonya gitu ya. Egonya kamu ngajarin ke orang tua, nggak bisa. Suami yang bertakwa yang baik pasti mengajarkan istrinya untuk bakti patuh kepada orang tuanya. Walaupun suami itu berhak atas dia. Gitu. Tapi malah memberikan ilmu ataupun silakan gitu ya berbakti kepada orang tua. Makanya yahtajul ibadah ila arba'ati asya. Kesempurnaan ibadah itu tergantung dari 4 hal. Biar cepat ya. Yang pertama niatnya yang baik, kedua bil ilmi, yang ketiga bis sobri, yang keempat bil ikhlas. Harus niatnya baik, harus ada ilmunya, harus sabar, harus ikhlas. Maka ngejalanin semua kegiatan insya Allah jadi baik. Amin.
Amin. Berarti semoga kita diberikan keberkahan apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Baik, ini terima kasih Lini kita sudah kedatangan Areja. Semoga nanti di lain waktu besok Areja kali ya, pisan, Areja ya, Areja pisan gitu ya. J bukan jet gitu ya. Dan pemirsa, akhir kata saya Revo Farhani pamit undur diri. Dan saya Ana Rarli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Areja.